Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Sumantoro. Saya berasal dari Mojokerto. Sekarang mengajar di SMP Negeri 8 Kota Pasuruan, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Saya sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2022 gelombang 1. Saya melakukan video praktek pembelajaran pada hari Selasa tanggal 19 Juli tahun 2022 pada pukul 7.00 sampai dengan 8.30. Berikut adalah video praktek pembelajaran saya. Siap, berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran pendidikan agama Islam pada pagi hari ini kita mulai dengan membaca surat Al-Asr sebagai pembiasaan kita lebih dekat, lebih cinta kepada kitab-kitab Allah, khususnya adalah Al-Quran. Pada ketua kelas, saya persilakan. Sebelum mengikuti pembelajaran, maka kita membaca. Pembacaan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pembiasaan di pagi hari ini sudah kita lalui. Semoga dengan kita melakukan hal-hal semacam ini, itu hati kita senantiasa terpaut dengan Al-Quran, hati kita senantiasa terpaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sarapan tadi? Belum. Ya Allah, tidak apa-apa ya, tirakat ya. Modal untuk jadi orang sukses kan harus tirakat dulu ya. Terus kemudian sudah semuanya sudah saling sama orang tua, sudah pamitan. Alhamdulillah. Kalau pamitan berarti sudah dapat uang saku ya. Masa kalau saling biasanya dikasih uang saku. Itu. Terus kemudian kalau sudah saling, insya Allah doanya orang tua itu senantiasa bersama kalian. Insya Allah ilmunya jadi bermanfaat. Amin ya Rabbal alamin. Oke, anak-anak sekalian, kita absen terlebih dahulu terkait dengan kehadiran. Sepertinya memang sudah ada semua, tapi kita cek aja ya. Sekaligus ini pertemuan pertama, jadi saya bisa lebih mengenal pakaian. Kalau tak kenal maka tak sayang. Oke, yang bilang ya dengan saya ya. Kalau tak kenal maka tak tendang ya. Oke, yang pertama Abdi Faisal. Hadir. Namanya Abdi ya? Panggilannya? Abdi. Oke. Uminya hadir? Enggak. Oh, enggak. Saya pikir uminya hadir. Oke, Abdi. Kita lanjut ke absen kedua, Ahmad Fahri Farezi. Ketua kelas. Nah, berikutnya Ahmad Atila. Terus ada semua ini berarti ya? Ada satu yang nggak masuk. Siapa? Mayomi. Oh, masih belum balik dari Jepang ini sepertinya. No? Oh, belum. Ya, kita doakan segera kembali ya. Sakit tak? Ya, kita doakan semoga segera sembuh. Oh, bisa ketemu kita lagi gitu ya, belajar bersama lagi. Kan kalau belajar bareng-bareng kan lebih asik toh? Ya. Untuk pelajaran pendidikan agama Islam pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kitab-kitab beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu SD masih ingat ya, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ingat nggak ini? Masih. Kita coba tes. Nah, ini jumlah kitab yang diturunkan sama Allah ada berapa? 4. Yakin?
4 atau 5? Tambah 1 5. 4 aja ya. Kalau laki-laki cukup 4 ya. Yang pertama apa? Aurat. Aurat. Ya Allah. Yang pertama kita tahu. Yang kedua kabur. Terus yang terakhir dua sudah hafal semuanya. Keren, saya nggak pernah hafal itu kitab Taurat sama Injil, sama sudah hafal ya. Ayo fokus lagi. Kitab Taurat diterima oleh siapa? Nah, Musa. Terus kemudian kitab Injil? Nah, konsentrasi kuping ini ya. Kitab Taurat disampaikan kepada Nabi Musa. Terus kitab Injil diterima oleh Nabi Musa. Kitab Zabur diterima oleh Nabi Daud. Al-Quran sudah hafal semua ya. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk detailnya seperti apa isi dari kitab-kitab itu, terus kemudian konsekuensi yang harus kita lakukan apa, bukti rasa cinta kita kepada kitab-kitab suci Allah. Tentu saja kita nanti akan kita bahas bersama di pendidikan agama Islam hari ini. Seperti ini ya. Ini nanti yang akan kita bahas. Oke, yang pertama kita jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman. Di dalamnya itu ada kitab Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran sebagai penyempurna, dan hasil akhirnya adalah kita bisa menerapkan isi dari Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita. Paham ya nak ya? Oke. Di rumah punya Al-Quran? Punya. Ada berapa? Banyak. Oh banyak. 5? Wih, ada yang punya 5? Wah ini Atila 5. Siapa saja itu? Buat kakek, nenek, Umi, Abdi, terus kemudian Pak D. Kamu mana? Oh pinjam bunda. Oke. Di rumah itu Al-Qurannya dibaca apa enggak kira-kira? Atau hanya jadi hiasan gitu? Oh dibaca ya. Satu bulan berapa kali khatam? 1. Oh 3. Wih, ini 1 ini 3. Keren ini. Baca saja berarti. Oh iya. Wah masih Ramadan. Tapi Ramadan itu keren loh ya, dapat 3 ya. Bener, Ramadan kemarin dapat 3 kali khatam. Keren salam aja. Oke, semoga. Iya. Oke, kita kasih Allah selamat hari. Terkadang Al-Quran itu yang ada di rumah itu hanya sebagai pajangan. Alhamdulillah, jangan sampai itu terjadi. Itu adalah pedoman hidup kita. Tapi kalau hanya sekedar pajangan ya sudah jadi pajangan pulang gitu loh. Padahal Allah menurunkan itu untuk sebagai pedoman hidup kita. Pernah beli HP baru? Nah, sekolah sekarang harus ada HP gitu ya. Untuk apa? Ayo jujur. Belajar atau game? Dikurangi ya hal yang sia-sia ya. Tadi kan sudah baca surat Al-Asr gitu kan ya. Al-Asri. Sebenarnya manusia itu adalah baru. Iya. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilu sholihati gitu ya, dan yang beramal soleh. Nah, game itu adalah satu hal yang mohon maaf agak sia-sia ya. Ya Pak, kalau baru Pak saya nge-game Pak, iya. Tapi habis nge-game kan kita harus kembali lagi ke jalan yang benar kita aja. Gitu ya nak ya. Oke, kita mulai pelajarannya. Kita akan saksikan bersama video pembelajaran. Tolong diperhatikan. Terus kemudian bila perlu nanti dicatat ya. Nah, berarti sebelum itu silakan dikeluarkan buku tulis sama buku paketnya. Ya, silakan. Kita simak bersama video pembelajaran hari ini. Tidak perlu nanti silakan dicatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, bagaimana punya hari ini? Alhamdulillah, saya berhasil ya. Siap untuk belajar bersama Pak Ayu. Hari ini kita akan
membahas tentang iman kepada kitab suci Allah yang diturunkan oleh Allah. Nah, siang ini kita juga membahas tentang kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah, mulai dari Taurat, kepada siapa? Bisa Jabur kepada Daud, dia kitab Injil kepada Nabi Isa, dan berikutnya adalah Al-Quran kepada Nabi. Dan hari ini kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah mulai dari bagaimana dalam surat Al-Isra yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Israel, dan janganlah kamu mengambil penolong selain. Kitab yang kedua adalah kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud, sebagaimana di dalam surat dijelaskan di dalam Al-Quran, pada surat Al-Isra ayat 55. Nah, ya, itu tadi video pembelajaran terkait dengan iman kepada Allah. Kesimpulannya adalah berarti kita sudah temukan itu kitab-kitab suci yang diterima oleh para rasul. Di situ ada 4 kitab suci. Berikutnya ini adalah ayat-ayat atau dari nakli yang ada di dalam Al-Quran yang mengupas mengenai berbagai macam kitab yang telah diturunkan sebelum Al-Quran, dan kita harus meyakininya. Paham ya nak ya? Oke. Terutama Al-Quran kita harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Materi yang bisa kita pelajari lebih detail, Pak Sayu akan sampaikan. Yang pertama, di situ ada kitab Taurat, ini diturunkan dengan bahasa Ibrani dan kemudian sampai digunakan atau diturunkan untuk membimbing kaum Bani Israel. Terus kemudian Mas silakan. Oke, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kitab Al-Quran berbahasa berbahasa apa? Bahasa Arab. Terus kemudian sebagai pedoman umat Islam. Ada yang sudah hafal kitab suci Al-Quran? Ayo Pak. Wih, coba surat 114 dibaca. Oke, nah saya setelah tadi ya lihat video pembelajaran, coba untuk Pak Dayu coba bertanya ya. Coba sebutkan dalil keberadaan kitab-kitab Allah. Ya Pak. Oke, siapa namanya? Abi Faisal. Oh, Abi Faisal. Namanya Abi ya? Oh iya, yang tadi itu Abi ya, yang nggak ada uminya tadi ya. Oh iya. Oke, coba sebutkan salah satu dalil keberadaan ayat suci apa kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Coba. Dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Itu dari kitab Ula Rahibafi dari Muttaqin. Oke, luar biasa. Itu bukti kalau keberadaan Al-Quran itu ada dari kitab Ula Rahibafi. Kitab itu atau kitab Al-Quran itu la raibafi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi manusia. Oke, berikutnya kayaknya sudah mulai lemes ini. Coba tangannya diangkat ke atas. Terus kemudian dipegang pundak teman sebelah kanannya. Sebelah kanan. Oke. Di situ aja, dua-dua aja. Oke, ikuti kata-kata saya. Friend. Bangun. Bangun. Cuci pipimu. Oke, waktunya pembalasan. Nah, biasanya pembalasan lebih kejam ya. Oke, tangannya dipanasin dulu. Siap-siap. Pembalasan lebih kejam. Oke. Ikuti kata-kata saya. Ikuti kata, pegang pundak teman sebelah kiri. Pembalasannya. Kalau dulu, santai aja. Friend. Terima kasih. Tidak ya. Tidak boleh lama-lama, nggak boleh melakukan pembalasan. Oke, kembali lagi ke jalan yang benar. Kita sudah mempelajari tentang materi iman kepada kitab-kitab Allah. Coba saya akan bertanya kepada sampean,
Silakan kalian jawab ya. Pertanyaan pertama, kalau benar nanti kita kasih poin ya. Saya tak mengamati kalian. Oke. Yang pertama, soal pertama. Apa itu arti iman? Oke, push. Dulu. Nah ini masyarakat dulu tadi ya, masyarakat. Silakan. Masyarakat. Iman adalah percaya. Iman itu adalah percaya atau meyakini. Oke. Ya, nah, pertanyaan yang kedua, apa itu arti iman secara bahasa? Angkatan? Oke, ini yang pertama, silakan. Mas siapa namanya? Fari. Oh, Fari. Silakan. Menurut istilah iman adalah diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Oke, betul. Jadi iman itu adalah kita harus meyakini di dalam hati. Terus kemudian kita ucapkan dengan perbuatan dan kita lakukan kita ucapkan dengan lisan dan kita lakukan dengan perbuatan. Yang berikutnya, apa arti dari iman kepada kitab-kitab Allah? Oke, Mbak Sarah ini. Silakan Mbak Sarah. Percaya dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kitab suci yang telah diturunkan kepada para rasulnya akan menjadi pedoman hidup bagi umat. Oh, betul, luar biasa. Kita turunan teman-teman kita semua ya. Tadi adalah makna iman kepada kitab-kitab Allah. Aktivitas pembelajaran berikutnya adalah kita menggali bukti-bukti keberadaan Al-Quran. Dan kemudian juga apa sih isi-isi dari kitab-kitab Allah itu. Di buku sampean, di buku paketnya sudah ada. Nanti di sini Pak Dali akan berikan lembar kerja siswa untuk kalian bisa kerjakan secara berkelompok ya. Oke, sebelum itu saya bagi dulu kelompoknya. Ini supaya lebih cepat, lebih efektif. Ini kelompok 1 ya. 1, 2, 3, 4, kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, 6, 7. Yang 3 orang nanti pindah ke teman kelompoknya ya. Silakan buktinya sendiri ya, sesuai dengan artinya sampai keinginan saya. Silakan. Saya kasih waktu 5 detik. 1, 2, 4 setengah. Oke, sudah semuanya sudah dapat kelompoknya masing-masing. Nih, saya bagi videonya. Jangan dipegang, jangan dilihat. Cukup diterang dulu. Tinggal mandi saja. Oke, semuanya sudah kebagian KKPD? Sudah ya. Oke, kita Pak Dari jelaskan dulu. Oke, lembar kerja ini silakan dibuka di situ. Untuk kalian kerjakan, ada soal-soal di dalamnya, ada juga penjelasan di dalamnya. Oh, ada Pak. Oh, misalnya banyak. Dia namanya lembar kerja siswa Mas ya. Kerjaannya juga banyak. Tetapi nanti tetap aja, tenang aja. Nanti kita akan belajar bersama. Pada YouTube bertugas untuk membimbing kalian juga berusaha untuk mencari data-data terkait dengan soal menjawab soal-soal tersebut. Paham ya, Naya? Semangat, tenang aja. Semuanya pasti akan berlalu. Silakan itu AKPD-nya bisa dikerjakan, dicari jawabannya, dicari informasi-informasi yang ada di buku paketnya, ya, sama di AKPD-nya juga. Oke, sudah ketemu? Oh, sudah apa-apa. Oke, apa? Oh iya betul ya. Tinggal dari peran surat Anisan tadi itu artinya apa? Bukan di situ ya. Ditambah dengan bahasa kalian sendiri supaya kalian lebih memahami ya. Stop dulu. Oke. Semuanya ya anak-anak ya. Mohon maaf mengganggu diskusinya kalian.
Silakan tolong perhatikan Pak Dayu lagi. Ya. Tolong diperhatikan. Oke, dilihat majalah gandengnya Pak Dayu ya. Santai saja, nggak apa-apa. Pak Dayu punya kertas. Ya. Ini nanti akan saya bagikan kepada kalian. Isinya adalah soal-soal. Dan kemudian di papan tulis, coba dilihat di papan tulis. Nah, di papan tulis ini sudah ada pilihan-pilihan jawaban untuk kerjakan ini ya. Hati-hati. Nah, tugasnya kalian adalah yang pertama nanti kita ambil satu kelompok, ambil satu ya secara acak. Terus kemudian di dalam kelompok silakan didiskusikan pertanyaannya yang sudah saya bagikan. Terus kemudian silakan satu persatu nanti mengambil pilihan jawaban yang tersedia di sini. Yang terakhir dari pilihan-pilihan itu pastikan itu benar. Kalau sudah benar ditempel di lembar kerja siswa LKPD itu. Paham ya Nak ya? Paham? Benar Pak? Oke, sekarang silakan ketua kelas maju ke depan. Ketua kelas. Siapa? Ketua kelompok. Oke, ini ada berapa kelompok ini? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 ya. Oke, saya bisa dulu ya. Ada soal yang susah, ada yang jauh lebih susah. Ya beda yang muda ya. Kita belajar untuk kehidupan ini ya. Ada yang muda, ada yang susah. Silakan diambil. Oke, nama namanya. Wes. Oke, satu saja. Enggak boleh banyak-banyak ya. Oke. Ambil. Oke. Ya. Kedua. Ya, sudah. Sudah kebagian semua ya. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Dibahas di kelasnya sendiri ya. Sudah dapat soalnya? Sudah didiskusikan kira-kira jawabannya? Sudah? Berarti sekarang kita mulai. Kita kasih beberapa waktu ya, gantian tapi setiap kelompok silakan ambil. Karena sudah semua, siapa dulu yang mau maju dulu untuk mencari? Oke, kelompok ini dulu ya. Ini dulu. Ini yang pertama, terus yang kedua, terus berikutnya. Ini yang ketiga, 4, 5, terus 6, 7 yang terakhir ya. Oke, silakan. Yang pertama silakan ambil. Satu persatu ya. Satu persatu ambil jawaban. Dipikirkan dulu ya. Berikutnya, ayo. Soalnya tentang apa Pak Bagi? Oh hikmah, oke mencari hikmahnya. Ayo. Mana ya? Yang pasti bukan jatim. Coba apa tulis? Ada masa sih? Sudah? Benar? Yakin? Masih benar. Awas nanti kalau salah ya. Ya tidak apa-apa. Namanya juga belajar. Oke. Nah, tugasnya berikutnya sudah ketemu pilihan jawabannya. Silakan ditempel di lembar kerjanya. Silakan. Bentar ya. Oke. Dalil nakli. Kita lihat. Oh iya, ini dalil tentang apa ini? Al-Quran ya? Oke, Al-Quran. Terus ini surat Al-Maidah tentang kita apa Pak? Kita pinjil kayaknya ya. Kita pinjil. Oke, silakan. Nah, tugasnya yang kedua nanti dipresentasikan ya hasil pilihan jawabannya ya. Dipresentasikan ke depan kelas satu persatu gantian. Tapi satu kelompok maju bareng nanti satu persatu akan menyampaikan isi dari diskusinya. Paham ya Nak ya? Oke. Sudah beres? Beres? Oke, bagus luar biasa anak-anak yang ada yuk ya. Sudah? Wih, kenceng sekali ini. Luar biasa ya.
Kalian sudah tembel-tembelannya sudah disesuaikan soal sama jawabannya? Sudah yakin benar semua ya? Oke. Terus kemudian di sini nanti kalian akan presentasi satu per satu. Satu anggota kelompok maju ke depan, terus kemudian membacakan hasil diskusinya, dan kemudian ada pertanyaan. Nah, dari setiap kelompok nanti akan dapat pertanyaan dari teman-teman kelompok yang lain ya, paham ya? Oke. Yang silakan kalau ada yang mau presentasi dulu hasil diskusinya. Oke, satu. Terus silakan. Oke. Yang sana kelompok berikutnya. Oke, silakan. Maju. Oh, ini kegiatan tangguh ini ya. Kecil-kecil tapi pemberani ini. Kami. Oke, diperkenalkan dulu nama kelompoknya, terus kelompok berapa, dan juga anggotanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Siapa? Faris. Agak keras dulu. Perkenalkan nama saya Muhammad Faris Maulana. Saya dari kelompok 1 mempresentasikan bukti dalil nafsi keberadaan kita suci yang diberikan Allah. Terus yang kedua, nama saya Muhammad Alfa Putra. Mbak. Terus Kenalkan nama saya Farid dan Laksamana. Oke, silakan Mas Farid. Tolong diperhatikan ya. Hanya Cara bukti dalil nafsi keberadaan kitab suci yang diberikan Allah. Dari kita mulai raiba fi dalil muttaqin. Artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan dakwah. tidak ada keraguan bagimu, bagi orang-orang yang orang-orang yang bertakwa di dalam surat Al-Baqarah ayat kedua. Oke, berikutnya. Oke, itu kitab apa itu? Bukti dari kitab Zabur yang diturunkan pada Nabi Daud itu ya? Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Kita kasih tepuk tangan buat kelompok 1 ya. Silakan bila ada yang mau bertanya terkait dengan ini presentasi dari kelompok 1. Silakan. Oke, Siapa yang menerima kitab Zabur diturunkan kepada siapa? Terus dan untuk siapa ya? Kitab Zabur, pertanyaannya kitab Zabur itu diturunkan kepada siapa dan kemudian diberikan untuk membimbing kaum apa? Oke, saya kuatkan lagi ya isi pertanyaannya tadi. Jadi kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi siapa? Terus kemudian untuk membimbing kaum kaum apa? Coba jawab. Kitab Zabur diterima oleh Nabi Daud dan dari kaum Bani Israil. Oke, jadi kitab itu benar yang disampaikan oleh kelompok 1, Zabur itu diterima oleh Nabi Daud. Terus kemudian itu kitab Zabur ini menguatkan dari kitab sebelumnya yaitu kitab Taurat, diterima oleh kaum Bani Israil. Paham ya Nak ya? Ya gantian ya. Oke. Oke anak-anak sekalian, tolong diperhatikan. Ini berikutnya adalah kelompok. Nanti perkenalan kelompok berapa. Terus kemudian tolong diperhatikan ya. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dikeraskan sedikit volumenya. Saya dari kelompok yang Marsa Makassar. Oke, namanya Oh, Prasa, panggilannya? Oh, Ica, Clarissa panggil Ica. Dari mana ya? Oh, enggak nyambung, enggak apa-apa. Yang penting sampai bisa jawab ya. Terus berikutnya? Saya lanjut. Wulandari, lahir di bulan? Ya, enggak. Honda. Oke ya, bersinar sepanjang hari. Terus? Nama saya Siti. Siti?
Siti Aisyah. Ada namanya istrinya Rasul ya? Iya. Jangan aneh-aneh sama Dewi ya. Kualat sama ya. Oh namanya Ivan. Saya pikir ikan oh. Ivan. Les berikutnya. Oke ya. Silakan dipresentasikan aja diskusinya. Isi kitab Zabur dan Injil. Silakan. Injil sebagai penyempurna dan penguat bagi Taurat, mendekati dengannya dalam pembacaan besar syariatnya, tunjuk kepada jalan yang lurus. Oke. Kitab Injil membedakan kebenaran dan kebahagiaan dan menjelaskan kepada Allah Taala semata. Oke. Oke, dengar ya. Lebih keras. Pede laki-laki. Ya. Oke, jadi kitab Zabur isinya adalah doa, nyanyian-nyanyian untuk petunjuk kehidupan bagi Bani Israil. Silakan. Sekarang giliran waktu berikutnya ya. Bikin kelompok berapa? Kelompok 7 berdebat. Silakan. Bila ada yang mau bertanya pada kelompok 7. Oh iya. Enggak bukan pembalasan kan ya? Benda ya. Silakan bertanya. Diberi kalian Kitab Injil diterima oleh Nabi siapa? Terus? namanya apa? Dan dijadikan pedoman bagi agama apa? Silakan jawab. Pertanyaannya dari Mas Faris. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Musa dan sebagai pedoman untuk umat. Oke, itu tadi dari kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa sebagai pedoman orang-orang Nasrani. Tapi sebenarnya kitab Injil sendiri itu dalam penulisannya itu karya ilmiahnya atau secara ilmiahnya masih perlu untuk dipertanyakan ya. Jadi penulisannya itu hampir 100 tahun ketika Nabi Isa sudah meninggal, terus baru 100 tahun kemudian baru ditulis. Jadi di situ ada banyak pertanyaan terkait dengan kitab itu. Namun kemudian entah itu benar atau salah, kita harus tetap toleransi kepada agama yang lain. Nggak boleh kita kemudian membuli mereka, menyatakan oh mereka salah ini, nggak boleh begitu. Tapi kita harus saling toleransi. Kita dengan agama kita istiqomah dengan agama kita beribadah sesuai dengan agama kita. Itu fokusnya. Nggak boleh menjelek-jelekan agama yang lain. Paham ya nak ya? Baik anak-anak sekalian, pembelajaran hari ini sudah kita laksanakan melalui tanya jawab, terus kemudian diskusi, juga ada nempel-nempel tadi ya. Senang ya nempel-nempel ya? Kayak seakan-akan ingin mendapatkan jodoh gitu ya. Ya wes dah. Maksud saya adalah lebih mudah kan untuk mengerjakannya ya. Oke. Berikutnya kita tutup materi hari ini dengan kesimpulan. Ayo coba siswanya pada yang hebat-hebat ini, silakan. Ada yang mau menyimpulkan pelajaran hari ini? Silakan angkat tangan. Oke. Ya, silakan. Mbak siapa namanya? Mbak Sarah. Ya, Mbak Sarah silakan disampaikan. Apa yang sebagai pedoman hidup manusia? Kitab-kitab suci yang diturunkan Allah sebagai pedoman hidup manusia. Jadi tugasnya kita adalah itu, jadi menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Terus ada lagi yang mau menyampaikan? Oke, silakan. Mas siapa namanya? Mas Farid. Silakan disampaikan. Oke, luar biasa ya. Kita akhiri di tangan. Jadi di situ keduanya yang disampaikan benar sama Mas Farid tadi, bahwasanya Al-Quran itu tidak hanya kemudian kita baca, tapi kemudian kita harus mempelajarinya. Kita baca artinya juga, kita pelajari dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, agar kemudian kita menjadi anak yang soleh, terus cita-cita kita terkabul, masuk surga dunia dan akhirat. Dia menjadi siswa yang sukses ya. Oke. Kalau gitu kita tutup pertemuan kali ini dengan berdoa ya. Disiapkan buku-bukunya dimasukkan. Baik anak-anak, saya sudah dirapikan. Terus kemudian sebelum kita berdoa,
pekan depan kita akan mempelajari lagi mengenai cinta kepada Al-Quran. Jadi besok pekan depan kita mempelajari tentang apa? Cinta kepada Al-Quran. Kita masih membahas tentang kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Silakan yang pasti selagi kita mau berjuang, insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Sudah punya cita-cita semua? Yang belum segera ditentukan ingin cita-citanya apa. Terus kemudian kalau sudah menentukan, berarti kalian sudah punya visi. Tinggal misinya kita jalankan. Apa itu actionnya? Berupa belajar. Insya Allah cita-cita akan tercapai. Man arada dunia fala idul ilmi. Barang siapa menginginkan sukses di dunia, maka satu jalan yaitu dengan ilmu. Man arada akhirat. Barang siapa menginginkan akhirat, bahagia di akhirat dengan ilmu. Wa man arada huma. Barang siapa menginginkan keduanya, surga dunia dan akhirat, sukses dunia dan akhirat, fa'alai bil ilmi, hanya dengan ilmu. Paham ya nak ya? Yang penting kita berjuang cari ilmu sebaik-baiknya, maka insya Allah kita akan menjadi sukses. Siap sukses? Siap. Oke, silakan dipimpin doa. Doa dimulai.